يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى أربعة نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama dihormati dan kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada yaitu di hari yang ke-20. 19 ya. 19 udah 19 lah ya, alhamdulillah. Artinya tidak terasa dan kada lawas lagi, insyaallah kita akan memasuki daripada hari ke-10 daripada akhir bulan Ramadan, atau disebut yaitu pada malam-malam Lailatul Qadar. Dan para ulama menyatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ada satu malam, yang mana malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu malam Qadar, di mana malam Qadar itu orang yang beramal di dalam malam itu maka akan diganjar ataupun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Minimal orang itu beramal beribadah di malam Lailatul Qadar itu sembahyang maghrib, kemudian sembahyang isya, dan juga melaksanakan sembahyang sunat tarawih dan juga witir, itu minimal. Lebih afdalnya orang beramal ataupun beribadah di malam Lailatul Qadar itu adalah di waktu tengah malam, itu afdalnya. Nah, arti afdal artinya lebih banyak pahalanya daripada ketimbang sembahyang biasa, apa amal biasa. Misalnya bedanya, misalnya afdal sembahyang ini misalnya sama pada sembahyang sunat, cuman afdal ada. Nah berarti afdal itu lebih banyak pahalanya daripada sembahyang tadi nang kada cara afdal murid. Nah afdal itu banyak kali. Kenapa jadi demikian? Karena di malam Lailatul Qadar itu banyak sekali nang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kelebihan yang ada di malam Lailatul Qadar. Malam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, bahwasanya engkau pada malam hari ini aku perintahkan kepadamu, yaitu untuk turun ke atas permukaan dunia."
Malaikat disuruh Allah Ta'ala yaitu turun ke atas dunia yang tujuannya apa? Mencari orang-orang yang selalu ada duduk beribadah di malam Lailatul Qadar. Turunan disuruh malaikat turunnya kemana? Menuju rumah kita masing-masing. Di mana rumahnya ada nang di rumah itu ada orang nang beribadah, ada orang nang beramal, ada orang nang berbuat kebaikan. Malam itu apa aja berbuat kebaikan dah. Misalnya duduk aja kah, duduk dengan niatan apa? Beriktikaf hendak memuliakan bulan malam Lailatul Qadar jadi juga. Atau apalagi ada nih baca Quran kah misalnya, atau misalnya membaca sholawat kah malam itu, atau membaca istighfar kah. Memang paling utama pada bulan Ramadan ini dibaca apa? Adalah istighfar lawan Al-Quran. Nah, itu paling utama dianjurkan setiap di dalam bulan Ramadan itu perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena apa? Karena istighfar itu adalah jenis ataupun sesuatu permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, itu segala dosa-dosa bagi orang yang meminta ampunan Allah itu akan diampuni oleh Allah taala malam itu. Dan kalau kebetulan kita ketemu lawan Lailatul Qadarnya pulang, apa yang kita doakan, apa yang kita mohon itu selalu akan diijabah, dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa aja yang dipinta kalau yang malam Lailatul Qadar insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi malaikat disuruh oleh Allah taala turun ke atas permukaan bumi bertujuan untuk mencari orang-orang yang selalu beribadah di malam tersebut. Nah, cuma permasalahannya Lailatul Qadar ini kita tahu kapan turunnya. Nah, apabila ulama banyak berselisih pendapat tentang masalah Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan Lailatul Qadar itu setiap malam Lailatul Qadar aja. Nah, setiap malam Lailatul Qadar karena dianggap apa? Bulan Ramadan itu semuanya sangat luar biasa, mulai dari awal bulan sampai habis bulan. Ada namanya mah daripada hari-hari yang lain ataupun bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini napa seluruh kebaikan dihimpunkan oleh Allah taala. Nang 12 bulan tuh diambil sabuting. Kebaikan nang 11 bulan tuh dimasukkan semuanya ke dalam bulan Ramadan. Nah, itu jadi dianggap para ulama menyatakan setiap malam dianggap adalah malam Lailatul Qadar. Tapi sebagian lagi ulama berpendapat yaitu ada yang menyatakan Lailatul Qadar itu awal Ramadan. Ada lagi yang berpendapat yaitu malam 17 Ramadan. Karena waktu itu nampak turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan itu diturunkan oleh Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Ketika Nabi sedang berkhalwat di dalam Gua Hira. Yang dibaca ya yang pertama itu apa? Oleh malaikat Jibril. Sebelum malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, maka dahulu diragap dulu Nabi itu dirangkul dengan rangkulan nang pisit sampai jawab Nabi anak-anak mau berhinak Rasulullah waktu itu. Setelah itu setelah meragap lalu bersurat Iqra ya Muhammad, baca ulihmu wahai Muhammad. Apa yang dijawab oleh Nabi, ma ana biqari'in, ya Nabi aku pada bisa membaca. Nah, kemudian diragap lagi oleh malaikat Jibril, dikatakan lagi Iqra ya Muhammad, baca ulihmu wahai Muhammad. Ma ana biqari'in, ya Nabi pulang aku pada bisa membaca. Dan Rasulullah pun kada pinandu saat itu lagi, artinya kenapa kada diberikan pengetahuan lagi melihat ini siapa nama ragap ini orangnya tahu juga lagi. Jibril kada bapadah juga aku nih Jibril. Setelah yang ketiga lalu Nabi Jibril berkata Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibaca oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah langsung baca juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang diajarkan ketika pertama kali disampaikan kepada Rasulullah yaitu bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu. Berarti kalimat ini apa? Kalimat tauhid paling pertama. Paling pertama diajarkan disampaikan kepada Rasulullah yaitu untuk membaca sebuah nama Tuhan engkau. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan apa? Baca olehmu wahai Muhammad dengan menyebut nama Allah yang telah menjadikan kamu. Jadi kalau kita pahami artinya apa? Awal-awal hidup, awal-awal kita mengenal itu terutama adalah ilmu tauhid, ilmu pengenalan kita kepada Allah. Makanya di dalam hadis apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu yaitu adalah mengenal Allah. Dudi dulu ibadah lain enggak. Nah, jadi tauhid dulu paling utama. Kita kenal dulu tentang kayak apa nang sebenarnya Allah. Hanya kena kayak apa sebenar-benarnya Rasulullah. Nah, bagi orang yang sudah mempelajari tentang ilmu tauhid, insya Allah mereka akan sudah membayang. Bahkan kalau nya paham akan mengerti sama sekali. Kayak apa itu Allah, kayak apa itu Rasulullah. Nah kalau kita tandar lagi itu apa? Dan itulah hakikat daripada kehidupan kita. Nah hakikat kehidupan kita tuh cuma dua. Yang pertama adalah kalimat Allah, yang kedua kalimat Rasulullah. Makanya bila mengucap la ilaha illallah habis semuanya sudah. Ada bau kenduran lagi. Kelihatan langsung sifat-sifat Allah Ta'ala itu membayang di dalam pandangan kita, di dalam pandangan batin kita, mulai dari wujud sampai mutakalimah. Kelihatan mengucap la ilaha illallah, kemudian disambung lagi Muhammadur Rasulullah, maka terbayanglah sifat-sifat Rasulullah. Itu yang sebanyak 4. Nah sudah kita demikian, tinggal lagi apa? Tinggal lagi memutabaah, tinggal lagi memantapkan dari dalam hati kita. Kayak apa caranya supaya kita ini bujur-bujur tertanam di dalam batin kita kalimat la ilaha illallah. Rasakan dari awal, dapat dari ujung kuku sampai ujung rambut. Dimasukkan semuanya. Jadi merasa, jadi tubuh kita ini seakan-akan bertumbuh dengan kalimat la ilaha illallah. Memang hakikat kejadian diri kita ini berpas semuanya 4. Dari nasar Adam pun 4. Yalah, nasar Adam itu apa? Artinya Adam itu diciptakan daripada tanah. Tanah asalnya daripada air, air asalnya daripada angin, angin asalnya daripada api. 4 unsur inilah terciptanya Adam alaihissalam. Jadi kalimat-kalimat lain pun gitu juga. Kalimat la ilaha illallah 4 unsurnya. La 1, ilaha 2, illa seperti 3, Allah sepertinya 4. Allah pun kalimat Allah pun hurufnya 4 juga. Allah, alif, lam awal, lam akhir, ha. Muhammad 4 juga. Mim, ha, mim, dal. Ya kan, kayak itu sebenarnya. Ada yang lain. Makanya semuanya itu dituruti apa? Disesuaikan. Allah menyusun sudah. Sahabat Nabi 4. Ya kalau tihang yang paling harap 4. Makanya anak bangunan itu supaya kokoh dan kuat, maka 4 ini jangan ketinggalan, jangan kurang, harus 4, paling kada 4, maka ada 5 sekali. Nah, alhamdulillah. Kalau rukun Islam kan 5. Tapi sebenarnya itu apa? Nang keempat juga nayanya
Karena syahadat itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah keadaan kita. Jadi hakikat daripada diri kita ini 4 sebenarnya. Kalau kita tanamkan 4 itu dalam tubuh kita, selamat insyaallah kita sudah. Nah, kemudian kita kembali bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu nantinya pertama tadi diturunkan oleh Allah Ta'ala malaikat, dan malaikat ini semuanya mendatangi rumah-rumah masing-masing, dan bertujuan mereka itu untuk bersama-sama beramal dan beribadah, dan mereka itu selalu mendoakan dan memintakan ampun kepada orang yang ada di malam itu beribadah kepada Allah. Dalam riwayat lain mereka itu mengikuti kita, apa yang kita baca, bacanya baca. Kita baca berzikirnya, berzikir juga malaikat itu. Tapi nilai pahalanya, nilai kebaikannya, kadang-kadang diberikan kepada orang nang dikawaninya, nang duduk di malam itu. Jadi setiap rumah tuh karena malaikat tuh datangan tuh, naikkan ke rumahnya. Bukan hanya malaikat nang turun nang masuk ke rumah kita, bahkan segala roh-roh para roh-roh nang sudah meninggal dunia, terutama roh-roh orang yang beriman. Terlebih-lebih lagi roh-roh keluarga kita, abah kita, mama kita, ayah kita. Nah, itu datangan mereka itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu mereka turunan keluaran malihati ke rumah malihati ini. Adakah rumah ini berisi atau adakah bercahaya lampunya adakah? Itu di malam Lailatul Qadar. Jadi mereka itu malihati. Dan apabila di rumah itu banyak orang yang beribadah, banyak yang bangun melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka mereka senang, nyaman hatinya. Tetapi sebaliknya apabila di rumah itu gelap, kadang ranai. Nah, artinya gelap itu maksudnya bukan kada belampu, tapi kadang nang bangun, gitu nah. Nah, salunan bangun, apa itu bangun cilang-cilang itu. Ada nama-nama. Lalu si malaikat, si roh-roh ini tadi merasa sedih melihat keluarganya. Oh, kayak apa keluarga pun kayak ini ditinggalkan ya itu. Jangan kita nih mendengar lah. Ya kita tuh mendengar merasanya kesedihan gitu. Bahkan kenanya dalam riwayat lain tuh keluarnya dari rumah kita itu tadi menuju pulang tempat kubur itu nantinya, maka selalu dengan membawa doa. Doa ini 2 macam. Bila doa bila ada nang disangui, artinya di dalam rumah tuh ada nambah ibadat. Maka inya mendoakan dengan kebaikan. Ya doa panjang, mudah-mudahan sehat. Ahli rumah pun ini mudahan panjang umur, mudahan rezeki luas, macam-macam lagi doanya. Nang baik-baik itu pun didoakannya. Nah sebaliknya apabila di dalam rumah tadi kadang apa-apanya gelap, sakor ibadah buyur kadep ya saleh, maka itu doanya belain juga. Doa tak paling, jangan betul berbalik doa. Nah paham aja berbalik lah, paham seorang itu disambat kita terlalu pengamin aja lah. Nah itu entah. Nah itu malam Lailatul Qadar. Jadi tadi ada nama riwayatkan malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan ada. Tetapi kebanyakan para ulama menyatakan Lailatul Qadar itu akan turun ataupun akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu kebacaannya pada tanggal 10 akhir daripada bulan Ramadan, yaitu tanggal mulai 21. Berarti kalau kita hitung-hitung berapa nih? Ini 19 ini lah, malam ini 20 ya lah. Berarti malam besok lah. Mulai itu 21 lah. Nah malam Sabtu berarti itu kira-kira lagi berpikir, artinya bisa juga kira-kira lagi kan. Cuma insya Allah kita malam 21 kita udah akan sunat tasbih lah, tasbih itulah malam ganjil. Nah itu malam 21 akhir kita sampai ke 30 itu kebanyakan para ulama nang sering menemui malam Lailatul Qadar itu. Nah dalam riwayat lah Lailatul Qadar itu kada lawas kada nang bujur-bujur keluarnya tuh.
nya ada waktunya nang pas-pasan dah. Waktunya tuh kurang lebih ya gede perhitungan sekitar 10 menitan. Nang saatnya turun bujur tuh. Nah, bila di situ kita dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat inya Lailatul Qadar itu ada, angin pun kada bergerak. Banyu kada mengalir. Bahkan semua pohon-pohonan menunduk semuanya. Lah, kalau ada betamuan kena turun ke betang bodoh misalnya ditiring gitu nah. Bila pohon-pohon nunduk, angin kadada, bunyi kadada juga. Kalau pang ada bunyi jangkrik misalnya atau bunyi burung, lain bunyi walet. Kalau bunyi walet itu kan tuh ulah-ulahan itu kalau ditatani itulah. Itu bunyi serangan itunya. Ini aslinya burung alami gitu nah. Tapi itu pun kalau Allah Taala menghendaki juga ranai aja bertanda. Ada dalam suaranya tuh. Cuman waktunya setumat aja nang kayak itu deh. Nah, saat itulah nangapa nang kita pinta kabul tuh. Tuh hendak dipasti akan kabul sudah. Seperti contohnya Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan itu kan saat itu bertemuan langsung. Kata mana kayak itu langsung berdoa sidin, mudah-mudahan aku nih jadi orang nang alim dan seluruh keturunanku jadi orang alim. Maka wah ini kabul aku sidin sudah. Jadi orang alim berarti. Memang doa itu paling bagus ya, jadi orang alim itu bagus benar sudah. Jadi orang sugih belum tentu alim lah. Nah, tapi bila orang sugih tentu alim, mun orang alim insyaallah ada juga orang sugih benar. Cuma tanyaman gitu. Tanyaman. Karena pikiran berarti banyak gitu lah. Nyetal sugih ini milik dia pikir. Alih mengira kan mana-mana arahkan duit lebih banyak lah. Ah, itu bisa sedangnya aja. Malam Lailatul Qadar. Tapi lagi ada pulang para ulama berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya di malam yang ganjil-ganjil, di malam witir, artinya malam yang ganjil-ganjil. Mulai 21, 23, 25, 27, 29. Berapa tuh? 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam lah. Dan ini sering para ulama menemukan ataupun ditemui oleh Lailatul Qadar di malam-malam ganjil nih. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa 27 dan bisa 28. Tetapi lagi kebanyakannya ulama itu menemui malam Lailatul Qadar itu malam 27 lawan malam 29. Nah, itu kenang paling banyak para ulama sudah. Artinya sering menemui malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-27. Cuma kita kadang-kadang berharap kayak itu. Misalnya malah malam lain kada usah 27 aja. Mesti tadi dulu keluarnya lah, turunnya tadi tinggal kita. Nah, yang paling harap tuh apa? Ya kita jaga aja berdulu ya lah. Kita jaga berdulu aja. Kadang ada lagi. Nah, gitu. Artinya jaga tata urusan. Ya, ada bertahan lagi ya kalau bertahan tinggal lagi. Dan apa yang harus kita amalkan di malam Lailatul Qadar? Ya terserah kita aja. Yang penting tadi apa? Kita selalu dianggap berbuat baik, dianggap nang baik-baik kita lakukan pada malam itu. Misalnya anak bersedekah, bagus juga. Atau misalnya kata kau bersedekah, bermanis-manis aja kan sudah. Artinya apa? Bersilaturahim termasuk juga. Nah. Atau mestinya hendak beramalan, ada amalan zikir misalnya, ada amalan sholawat atau sembahyang. Nah, sembahyang aja. Nah, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan ada sembahyang di malam Lailatul Qadar itu yang khusus diamalkan oleh para ulama. Nah, sebagaimana diambil dari hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab marratan wal ikhlasu sab'u marratin. Nabi bersabda, barang siapa melaksanakan sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Ini sembahyang ini karena pas malam Lailatul Qadar. Nah, rakaat ini kada banyak 2 rakaat ya sembahyangnya. Artinya mudah gini tuh.
Yaqra'u fi kulli rak'atin, dan membaca ia pada tiap-tiap rakaat itu Fatihah dulu, sama kayak biasa juga baca Fatihah. Kemudian baca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu 7 kali. Kemudian begitu juga dengan rakaat kedua, sama, ada berbeda. Faidan sallama, maka apabila ia telah salam, artinya sudah sesudah salam, yang kada berdiri dari tempat itunya, lalu ia membaca istighfar. Baca istighfarnya begini: Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa banyaknya? Sab'ina marratin, sebanyak 70 kali. Fala yaqumu fi maqamihi, maka tidak berdiri ia pada tempatnya sembahyang tadi, hatta yaghfirullahu lahu wa li abawaihi, sehingga Allah mengampuni akan dosa-dosanya itu dan dosa kedua orang tuanya. Dua langsung kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, kemudian dosa dua itu kita. Nah, gawiannya mudah benar. Manggawinya cuman harus di malam Lailatul Qadar manggawinya ini. Baca tadi catatannya kada tahu leh Lailatul Qadar apabila. Berarti apa? Mal paling afdal manggawinya habis tengah malam. Nah, ini paling afdal. Kada kawa barang aja jam berapa misal teh gawi. Nah, tapi yang paling harap teh habis tengah malam jam 1 kah, jam 3 kah, atau yang paling bagus itu apa ya, sepertiga malam ya, sekitar dari jam 2:30 sampai jam 3. Nah, jadi buat sembahyang 2 rakaat usallinya mudah aja. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala, itu aja. Usalli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala. Sembahyangkan sunat 2 rakaat karena Allah. Ya kita ini sunat mutlak yang ada adalah. Cuman itu usalli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi dalam hati Allahu Akbar, dalam hati sembahyangkan sunat 2 rakaat karena Allah. Baca Fatihah kayak biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin seterusnya sampai habis. Kemudian baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 7 kali baca. Rukuk sujud kayak biasa bacaannya, kada belain, naik pulang berdiri langsung Allahu Akbar, langsung baca Fatihah pulang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Selanjutnya pulang baca pulang Qul huwallahu 3 kali, 7 kali. Mbak itu habis tahiyat salam. Jangan berdiri kemana-mana, langsung baca aja. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa banyaknya? 70 kali, jangan kurang, jangan lebih. Nah, dihitung bujur-bujur tuh. Kalau pakai tasbih, kan tasbih itu kalau dua tandanya tuh 66 lah. Nah, tambah 4 70. Jadi malah lebihnya tuh 4. Nah, misalnya tandanya 1 dah 33 66 tambah 4 lagi berarti 70. Ini harus kayak itu, harus paham kayak itu. Bilainya tasbih ini ukuran 100 sebenarnya, berarti di tengah-tengah itu ada 44 berarti. Nah, itu 3 aja nambah 70. Nah, amalan itu kayak itu Bang. Nya banyaknya amalan 70 ada kemahiran karancakan gitu. Jadi istighfarnya tadi apalah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Nah, mulai malam ini amalkan sudah itu. Jangan menghadang kainnya lagi. Aku mati esok. Besok lagi. Artinya ada kesempatan kita gawe gitu. Nah, menggawinya lebih afdalnya habis terlibat tengah malam. Karena kawa juga Bang, aja belum tengah malam, mina kata ketika bangun belum tengah malam gawinya. Daripada goreng malam telangtung lah, bagi dulu. Tapi nyaman deh imbas sahur kawa pulang juga hebatnya. Sahur jam 3. Karena berapa jam ya, berapa sahur? Nah, jam 3 setengah 4 masih panjang lagi, sejam lagi waktunya. Ada bapak masih kawatnya imbas sahur atau belum sahur kah? Belum makan? Bisa juga. Nah, tuh. Gawiannya mudah benar. 2 rakaat sembahyang baca istighfar 70 kali, maka diampuni Allah Ta'ala dosanya dan dosa kedua orang tua kita. Wa yub'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan, dan Allah Ta'ala mengutus akan malaikat menuju surga
Ada malaikat disuruh tuju ke surga berjalan, namanya yughrisuna fil asjar. Mereka ini akan menghias segala pohon-pohonan yang ada dalam surga. Dihias semuanya. Wa yabnunal qusur, dan Allah akan maulahkan satu mahligai di dalam surga. Ini orang sembahyang itu deh. Banyak loh harapnya Pak, imbas pertama diampuni dosa dan dosanya dan kedua orang tuanya, kemudian pulang napa disuruh malaikat ini mahias ya kita nih, mahias lawan pohon-pohon kayu. Karena pohon kayu di sana itu ada pohon kayu seperti pohon kayu kita di sini. Pohonnya dari emas, batangnya dari mutiara, buahnya dari apa? Punya barang-barang naharat lah itu. Macam-macam segala pirak ada situ semuanya. Intan permata jadinya, tapi dimakan nyaman. Nah, menalihnya kalau pemikiran itu kita lah. Diulahkan mahligai pulang. Kemudian pulang malaikat tadi disuruh wajib wayajurunal anhar, dan supaya mengalirkan sungai. Mbak, di akhirat ada sungai kan? Memang ada sungai. Ada banyu yang mengalir di akhirat itu sebanyak 4 macam sungai. Ada sungai yang biasa, ada sungai daripada susu, ada sungai daripada arak, dan ada sungai daripada madu. Banyu yang mengalir gitu di sana tuh. Banyu tawar ini karena kadada masin gede banyunya, nyaman kayak biasa kan. Ada yang kedua banyu susu. Nah, lain mah susu kita di sini lah. Punya kada teman marah saya kita nyata tahu. Ya lah. Gila marah saya nyata tahu. Anak lah marah saya lah. Wah, anak lah marah saya susu akhirat lah. Anak lah. Mati dulu. Karena bila kada mati kada marah saya. Jadi harus mati dulu. Jadi bila hendak merasai nikmatnya akhirat, mati dulu. Marah kami berdudi Bapak. Tapi mau mati sudah ada ketentuan oleh kada kau diundur dimarah-marahkan lah. Bila sudah sampai saatnya kada kau dimajukan dan kada kau diundur-undur, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, kada kau didudiakan dan kada kau dimamajukan. Bila sudah ajal itu sampai. Cuma daripada pandir aja kita sampai dahulu kan berdahulu kau berdudi aja. Daripada aja gitu. Kada kau kita tahanin itu lah. Biar siapa yang menahan kita. Dan kemudian wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kulluhu, dan kada keluar daripada dunia, artinya inya kada meninggal dunia kecuali inya dilihatakan daripada sekalian yang demikian itu. Nah, kena kita dilihatakan kena oh kayak apa pohon kayu, kayak apa surga nang dibulahkan mahligai tadi, kemudian banyu nang mengalir nang 4 macam tadi. Itu kita dilihatakan sebelum kita meninggal, baik itu dalam mimpi kita ataupun kena paling terakhir waktu anak meninggal dunia, kita dilihatakan kena seperti gambaran yang seperti itu. Andaknya di mana itu? Andaknya dalam surga. Berarti apa? Poin terakhirnya orang yang mengamalkan sembahyang ini, maka insya Allah dengan kemurahan Allah Ta'ala dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Amaliyah ada ini. Cuma amaliyah ini di bulan Ramadan aja deh. Di luar pada Ramadan kada ada termasuk perintah kayak gini. Biasa sunat biasa aja. Nah, berpahala lah menunggu pahala cuma kada termasuk fadilatnya seperti ini. Nah, jadi ada fadilatnya ini hanya di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar aja. Nah, tadi kita tahu ada waktunya Lailatul Qadar di 10 akhir kebanyakannya. Maka kita tahu lagi awal bulan kan tadi kita tahu juga. Memudahan di akhir zaman kita tetap malah. Nang paling luar biasa ini apa? Kita kada meninggal sebelum kita dilihatakan hal-hal yang sudah disebutkan itu. Hanya untungnya. Nah, mun kita nih kalau melihat alam akhirat itu luar biasa dah. Nah, makanya ada orang banyak bermimpi-mimpi itu melihat surga, melihat neraka. Nah, itu udah menjadi ketaatannya lebih kuat lagi. Kenapa melihat orang disiksa, melihat nikmat dalam surga, melihat nyaman, ada kecualinya lagi. Nah,
Nah, itu diantaranya kelebihan daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya dalam kita bertahan, dan mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, baik dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, taat ibadah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah kala mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.